Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Bikatra. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Setelah beberapa hari kita tidak upload video, dan seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita akan doakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah klik video ini khususnya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini teman-teman. Beberapa hari yang lalu saya sempat membaca kembali salah satu komentar dari sahabat kita yang intinya beliau menanyakan tentang berapa sebetulnya penghasilan dari usaha peternakan entok sistem pembibitan dan kemudian kendala-kendala yang dihadapi dalam beternak entok. Nah, ini tentu saja pembahasan yang sangat menarik, tetapi saya targetkan tidak lebih dari 5 menit kita sharing kali ini teman-teman, supaya nanti tidak terlalu panjang durasinya, tetapi teman-teman langsung bisa mendapatkan sedikit manfaat dari apa yang saya sampaikan kali ini. Berbicara tentang penghasilan atau pendapatan usaha peternakan entok teman-teman dan sahabat semua, khususnya adalah untuk peternakan entok sistem pembibitan. Jadi hasil itu tergantung pertama populasi yang ada, kemudian kedua sistem pakan yang digunakan, kemudian yang ketiga sistem perawatan yang dilakukan. Nah, jadi ada 3 faktor yang menentukan hasil teman-teman. Ketika populasinya banyak, tentu saja hasilnya pasti akan banyak, ya. Nah, tetapi meskipun populasinya banyak, hasilnya bisa saja sedikit ketika pakan yang kita gunakan adalah pakan yang mungkin serba beli teman-teman. Ya, artinya sudah tidak sesuai lagi nanti antara biaya pengeluaran pakan dengan hasil penjualan kita. Nah, kemudian yang ketiga yang ada kaitannya dengan pendapatan ini adalah perawatan teman-teman. Meskipun populasinya banyak, kemudian sistem pakannya juga kita sudah sehemat mungkin kita pakai teman-teman ya. Nah, tetapi ketika perawatannya juga asal-asalan, tentu saja itu semua tidak bisa tercapai kita untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar teman-teman. Dan itu sudah saya buktikan di peternakan entok saya sendiri teman-teman. Jadi saya tidak mengambil contoh orang lain, melainkan saya sendiri yang sudah mempraktekannya di peternakan entok saya. Jadi ketika teman-teman menghendaki atau menginginkan hasil yang lebih besar dari usaha peternakan entok, khususnya adalah untuk sistem pembesaran, maka pahami 3 hal tersebut. Ya teman-teman, ketika paham dan kemudian mau melakukannya, insya Allah sesuai dengan target kita teman-teman. Artinya ketika populasinya sudah memenuhi syarat untuk kita bisa mendapatkan penghasilan yang banyak, ya, kemudian sistem pakannya juga kita sudah tepat, jenis pakannya kita gunakan untuk pakan entok kita sehari-hari, dan kemudian perawatannya juga kita sudah maksimal dari segala macam ya, dalam artian dari penanganan penyakit, kemudian bagaimana cara kita mengganti air tiap harinya, kita disiplin yang hubungannya sama perawatan itu sudah kita lakukan secara maksimal, maka secara otomatis kita akan bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal juga teman-teman. Berbeda jauh dengan ketika kita beternaknya dengan menggunakan cara yang asal-asalan. Karena dari caranya sendiri yang sudah asal-asalan, maka tentu saja hasilnya pasti akan asal-asalan teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, harus berapa sih populasinya supaya kita bisa mendapatkan hasil jutaan rupiah untuk ternak entok sistem pembibitan? Ya tentu saja harus ratusan ekor indukan teman-teman ketika kita pembibitan yang kita gunakan. Dan kemudian harus menggunakan jenis pakan apa sih kita untuk bisa hemat biaya pakan dalam peternak entok sistem pembibitan? Ya tentu saja teman-teman, kita akan mengandalkan sumber pakan dari pakan-pakan alternatif yang tentu saja bisa kita dapat dengan cara yang mudah, kemudian kalau bisa gratis, tapi setidaknya bisa kita dapat dengan harga yang murah. Dan saya sudah melakukannya di peternakan entok saya teman-teman, dengan saya memanfaatkan sumber daya alam yang ada yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak entok kita. Kemudian hasilnya akan sangat berbeda jauh dengan ketika kita semuanya serba beli ya. Apa-apa beli, pakan ini itu beli, vitamin beli, dan segala macamnya beli ya. Ya tentu saja biaya operasionalnya membengkak. Ya, kalau sudah membengkak maka keuntungan kita akan tipis sekali teman-teman dan sahabat semua. Nah, kemudian kemarin juga ada yang bertanya teman-teman, berapa indukan yang harus kita ternak ketika kita menghendaki sekali panen kita mendapatkan 3.500.000.
Setidaknya kita harus memiliki 300-an ekor indukan entok, teman-teman. Baik teman-teman dan sahabat semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.